Nah, ini kita lagi memperbaiki mesin jahit yang putusan katanya, cepat-cepat putusnya. Sebentar putus, sebentar putus. Nah, ini kita memperbaiki ya. Coba kita tes. Benar nggak? Apakah dia benar putusan atau tidak? Benar putus bisa. Lihat. Nah, ini putus. Nah, ini ya. Ini putus. Oke. Kita tes ulang. Apakah dia benar putusan atau karena apa karena dia punya kualitas benang. Jadi sebenarnya yang namanya putusan itu banyak faktor gitu, yang pernah saya katakan dulu pada video-video sebelumnya. Makanya kita harus detail dalam memperbaikinya ya, supaya nanti Anda sukses menjahit tanpa kendala dan bisa sendiri, bisa dengan sendirinya. Ini mata saya udah kurang, ini mesti bisa nih, makanya kasihan kalau orang-orang tua kita, ibu-ibu kita kalau mesin putusan begini, kasihan ya. Lihat saya sampai berapa menit saya masukin itunya aja tuh ya. Bentar masukin teman-teman, stres, ini bisa bikin orang stres ya. Coba kita tes ulang ya. Kita sudah dia sudah masuk benangnya, lihat ya, sudah masuk dengan benar ya tuh. Kita tes ulang nih, apakah benar dia putusan. Katanya sih putusan. Benar Mister, ternyata benar dia putusan. Nah, nih putus ya. Oke, kita perbaiki ya. Ikuti terus channel ini, Rahmat V channel. Oke pemirsa, pada tutorial kali ini saya akan membagikan sebuah tayangan kepada Anda, bagaimana cara mengatasi mesin jahit yang terkadang putus ya. Kadang putus terus, kadang-kadang putus, kadang tidak ya. Jadi jarang-jarang putusnya gitu, dan juga sering-sering putusnya. Nah, itu seperti yang pernah saya ceritakan di video-video sebelumnya, bahwa hal itu banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor ya. Sekarang saya akan mempraktekkan. Ini tadi mesin sudah dipakai menjahit, putus terus ya, putus terus menjahit ini ya. Nah, apabila Anda mendapatkan hal yang seperti ini, mesin jahit yang digunakan sering putus, yang pertama Anda lihat adalah jarumnya ya. Jarumnya, apakah jarumnya bengkok ya, apakah jarumnya tumpul. Karena jarum bengkok dan jarum tumpul pun bisa mengaruhi. Kenapa? Karena ketika jarumnya bengkok, dia tidak tepat pada lubang ini ya. Ini lubang lubang needle plate. Nah, ini lubang. Dia berbenturan dengan si pinggiran lubang ini, sehingga dia mengakibatkan si benangnya putus ya. Kalau jarum bengkok, segera ganti yang baru. Saya sarankan kalau Anda punya jarum bengkok atau dicurigai bengkok, patahkan, buang, jangan simpan, karena kalau disimpan nanti akan terpakai lagi. Oke. Nah, kemudian kita lihat kalau dia posisinya yang tajamnya di sini,
Si platnya itu bisa saja tajam karena benturan jarum ya, pernah dipakai jarum patah, jarumnya patah, itu secara tidak langsung ya, secara tidak tanpa kita sadari si ini tersentuh ke sini, si jarum menyentuh sini ke bagian lubang ini, mengakibatkan lubang ini menjadi kasar ya, kasar. Nah ini kita kasar nih, yang bekas patah jarum tadi dia pakai ngejahit Levi's ya, atau denim ya, atau bahan-bahan yang yang tebal ya. Kalau dia kasar seperti ini, udah bekas tajam ini, kita ambil amplas ya. Apa namanya kalau tempat Anda? Di tempat kami namanya ini amplas. Nah ini dia amplas halus yang saya pakai, standar ukuran AA 400 ya. Ini halus. Gimana caranya kita halus ke amplas ini? Nah, kita amplas sampai dia halus, luar dan dalam ya. Bila perlu, kalau misalkan dia di dalam ininya ada yang dicurigai tajam, kita bisa lubang ini sedikit begini ya, kita kosong-kosong sedikit. Nah ini biar dia mulus. Nah itu yang jelas, ini pasti putusan karena tadi saya lihat tajam ya, tajam banget ini. Jadi setiap jarum, setiap benang lewat ke sini pasti putus, setiap lewat benang pasti putus. Nah kemudian penyebab jarum benang sering putus itu ini ya. Nah, kepalang dibuka, mungkin kita semua tahu ya, kalau ini namanya, ada yang nyebut bulan-bulan, ada yang nyebut rotary, ada yang nyebut juga shuttle hook. Aslinya namanya shuttle hook. Nah ini tajam. Ketika si jarum yang patah atau yang bengkok nih jarum ini, bosan saya ganti nih, dia pasti akan menyentuh seperti ini, menyentuh ke dinding ini. Bagian ini cacat ini atau belakang, untuk umumnya depan ini mah cacat nih, ini kasar. Nah ini kita amplas yang halus yang ukuran AA 400 ya, seperti ini. Kita amplas sampai dia halus, sampai dia mulus ya. Semua yang di sini yang terjadi, yang tertabrakan dengan jarum, kita amplas. Pokoknya yang ada riwayat persentuhan dengan jarum, kita amplas. Semuanya kita amplas sampai ke dalam. Cara mengamplasnya tuh seperti ini nih. Nah, kalau dia pas hooknya, dia jangan segini ya, set, nah, ke depan, set, sekali aja, set. Jangan begini, jangan mundur maju begini, jangan ya. Jangan ke depan, set, kecuali yang tempat lain ya, boleh tempat lain ya. Kalau yang ini nggak boleh. Karena apa? Karena dia sensitif. Kalau dia mundur maju, dia sama aja, nanti dia tupu lagi ya, mesti tajam, mesti lancip, mesti runcing ya. Nah setelah begini kita pasang, ke dalam, ini kan ada di bawah ya, di bawah sini, dalam sini kita pasang, kemudian kita testing. Oke. Nah pemirsa, ini bagian bawah needle plat ya, atau bagian skocinya, rangkaian skocinya, blok skoci. Nah, ini sengaja saya sudah buka, saya memperlihatkan Anda. Ini kita supaya lebih detail. Coba Anda perhatikan, dia punya turun gigi ya, turun gigi, turun. Nanti benang pada jarumnya, lihat. Nah tepat ketika jarum turun tuh, dia punya lubang jarum ya, tepat di dinding itu.
Nah, pas, jadi nggak terlalu turun nggak terlalu naik, pas di situ. Perhatikan ya. Nah, sengaja saya pasang benang nih supaya jelas. Nah, lihat. Jadi berada itu si lubang jarum tuh mempengaruhi dia putusan, loncat, itu pengaruhi. Nah, kasih detail. Lihat. Nah. Jadi untuk mengatasi jarum benang yang putusan itu banyak faktor ya. Kalau kita sudah mencurigai satu bagian, nah kita juga harus melihat yang lainnya, apakah ini juga terkena dampaknya ataukah ini juga mengakibatkan putusan. Nah, seperti itu ya, sekalian begitu kita bongkar, dari yang tadi saya bilang, dari jarumnya ya, dari ininya, shuttle hooknya, dan juga dari dia punya settingan ini. Artinya kalau dia terlalu atas ya berarti dia punya setelan tiang jarum terlalu atas, kurang turun. Nah, kalau dia terlalu ke bawah si jarumnya, berarti setelannya kurang ke atas ya. Atau mungkin kita masang jarum, kita nggak mentokin ke posisi ini yang pembatas jarum, ada batas namanya batas jarum ya. Jadi usahakan kalau kita mau setting tuh semuanya kita lihat, kita intip lah, kepala yang dibongkar gitu istilahnya. Nah ini udah tahu ya sekarang. Jadi settingannya dia harus seperti ini tuh ya, di mana dia punya si lubang jarumnya pas ya, pas di dinding dripnya ini namanya drip ya. Nah, benang putusan juga bisa juga dari pengaruh ini, si drip ini ya. Drip ini dia tajam dia pernah ketabrak sama jarum, dia tajam, makanya sekalian sekarang kita raba ketika kita bongkar sekalian apakah dia di sininya tajam. Kalau tajam langsung dia itu aja pakai amplas seperti tadi itu. Seperti ini caranya. Gimana kita pegang begini, kita goyang-goyang, dia punya ini roda ini, nah itu kan dia halus tuh, set. Nah kita goyang-goyang terus sampai halusnya, kasarnya hilang. Nah seperti itu kita lihat. Nah ini sudah bagus. Oke, lalu kita pasang ulang. Nah ini juga bisa tajam juga ya, si needle pad bisa tajam. Bukan needle pad, apa namanya, shuttle hook. Mana shuttle hook? Mana nih? Ini shuttle hook. Shuttle hook ini ya, biar lebih jelas saya kasih seperti ini. Ini kita amplas bagian ujungnya ini. Tadi saya bilang tuh ya, setelah diamplas ini nggak tahu ini emang udah bagus ya, karena ini tadi kita amplas sudah. Ini kita hanya contohkan saja. Kemudian kita pasang ulang ya, dia punya itu ke asalnya dengan cara yang benar ya, yang pernah saya katakan cara memasang ini ya. Oke. Nah pemirsa, sekarang kita tes jahitan, apakah dia masih putusan. Nah ini sudah bagus pemirsa ya, sudah tidak putus-putus lagi. Nah sebelumnya dia jalan 5 cm putus, sekarang sudah bagus ya. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa ikuti terus channel Rahmat V channel. Oke, salam satu jarum.